Sempat terasa saat dia ngegas, motornya berat. Ternyata setelah dia agak menengok ke belakang, ternyata mbak-mbak si baju putih ada yang gonceng satu. Ciri khas suara gamelan kita kembali di Wani Angas, podcast horor konten kesayangan Anda dari channel Arsadeni Fuad tentunya. Kembali lagi telusur Jateng, kita akan melanjutkan perjalanan ke daerah selanjutnya, yaitu kita masuk ke Kebumen, masih di daerah Ngapakers. Di Kebumen sendiri, Wani Angas pernah membahas cerita tentang lantai 2 rumah Kebumen yang ceritanya dikirimkan oleh salah satu pendengar Wani Angas, yaitu Arini. Mungkin yang belum mendengarkan cerita tentang lantai 2 rumah Kebumen bisa dilihat ceritanya. Nanti kita masukin linknya di deskripsi ya. Oke, lanjut aja. Kebumen, ada apa di Kebumen? Wani Angas cari-cari cerita pengalaman horor di Kebumen. Sebenarnya Kebumen ini cukup banyak ya daerah-daerah horornya. Ada benteng Vastenburg atau apa itu juga horor. Terus ada RSUD, rumah sakit ya, RSUD atau apa dulu namanya RS Zending yang dikelola Belanda, itu juga horor dan dijadikan tempat konten horor sama beberapa konten kreator settingan ya. Karena kenapa settingan? Karena terakhir kali itu dibuat konten horor seperti itu ternyata pocongnya itu settingan, tidak asli. Nah, padahal di rumah sakit itu sebenarnya banyak kejadian horor, salah satunya ada yang melahirkan di situ dibantu oleh yang tidak terlihat. Nah, tapi Wani Angas tidak akan membahas rumah sakit itu karena kali ini Wani Angas akan membahas tentang secata Kebumen. Nah, cerita ini Wani Angas ambil dari salah satu postingan Facebook, akunnya namanya OI, mungkin dia fans Iwan Fals ya. Jadi seperti apa ceritanya? Ambil kopimu dulu, ambil cemilanmu dulu, ambil sebatmu dulu, taruh HPmu, dengarkan ceritanya. Oke. Cerita ini dimulai dari postingan OI ya, yang dia membahas tentang secata atau kepanjangannya sih Sekolah Calon Tamtama di daerah Kebumen sana. Kebetulan OI ini adalah seorang driver ojol lah. Nah, saat dia mencari customer di daerah Secata, dia muter-muter daerah Secata itu, akhirnya dia muter Secata, terus ya dia berhenti di situ sampai dia pun coba mengulang kisah masa lalunya karena dia punya pengalaman yang tidak mengenakan di daerah Secata itu. Dia akhirnya membuka notifikasi di Facebooknya. Ternyata dia melihat ada yang komen di postingannya tentang Secata, ada orang yang menantang si OI tadi untuk melakukan apa ya, kayak uji nyali lah gampangannya gitu. Nah, akhirnya si OI ini merasa terpanggil ya, merasa tertantang untuk melakukan uji nyali di daerah Secata. Nah, keesokan harinya dia mengambil waktu yang tepat, yaitu malam hari, dan cuacanya kebetulan juga habis hujan ya. Jadi kan horor-horor syahdu itu malam habis hujan. Nah, dia akhirnya memutuskan diri untuk oke, aku siap menjawab tantangan apa ya, yang komen di Facebookku. Nah, gampangnya gitu. Akhirnya dia ambil motornya, dia putar di area daerah Secata itu, dia keliling di situ, terus dia sempat berhenti di perapatan alun-alun ya, di perapatan alun-alun di daerah Secata itu. Dia berhenti sejenak, terus lihat kondisi kanan kiri, lalu dia muter lagi masih di area Secata itu sampai tiba akhirnya di depan kayak TK lah. Nah, di situ dia akhirnya memberanikan diri. Oke, aku akan nyoba ambil HP-ku, tak jebret daerah-daerah sini. Nah, dia pun mengeluarkan HP-nya. Dijebretlah gambar satu. Lalu dia ambil angle yang lain sambil jebret. Dia pun kayak terkesan menantang ya gini. Jadi pas jebret atau pas ngambil gambar itu dia bilang gini, Bismillah, muncul loh. Bismillah, wujudlah, kayak gitu. Bismillah, ayo wujud. Yang ada di sini, ayo ngetok. Yang ada di sini, ayo wujudkan dirimu. Dia menantang seperti itu.
di daerah Secata itu. Akhirnya dia berhenti moto, lalu melihat gambarnya, oke dirasa cukup, lalu dia muter lagi kembali di daerah Secata itu dari alun-alun ya tadi, dia kembali eh, muter lagi mencari angle yang lain. Di angle yang lain pun dia kembali mengambil gambar, dan dengan cara yang sama dia keluarin HP-nya sambil berdoa, dia menantang mereka, Bismillah moga-moga ada yang muncul, Bismillah moga-moga ada yang muncul, 1 2 3 4 jepretan dia lakukan seperti itu. Nah, setelah dirasa oleh si OI ini cukup gambarnya, dia cek sebentar, mungkin karena suasananya malam jadi gambarnya tidak terlalu jelas ya. Akhirnya dia putuskan untuk besok aja tak cek. Akhirnya HP itu dia kantongi lagi, dia kembali untuk perjalanan pulang. Nah, di perjalanan pulangnya ini ternyata yang dia panggil-panggil untuk masuk ke dalam gambarnya itu mengganggu di sepanjang jalan. Banyak banget, dari yang hitam sekelebat, dari si mbak-mbak baju putih, sampai anak kecil yang berlarian juga banyak sekali yang mengganggu dia. Serasa apa ya, mengikuti dia, seakan-akan mereka itu menjawab, oh kamu minta aku muncul, aku muncul. Akhirnya tanpa pikir panjang si OI itu ambil langkah 1000, dia lari begitu saja segera meninggalkan tempat itu. Walaupun memang sempat terasa saat dia ngegas motornya berat, ternyata setelah dia agak menengok ke belakang ternyata mbak-mbak si baju putih ada yang gonceng satu. Tapi dia tetap meniatkan diri, aku harus pulang, aku harus balik. Akhirnya dia ambil langkah 1000 dan akhirnya dia selamat pulang sampai ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, dia pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan lalu mengecek fotonya, dan apa yang terjadi di foto tadi banyak sekali yang kelihatan. Mungkin yang bisa lihat, mungkin ada pendengar Wani Angas yang bisa lihat, bisa dicek foto-fotonya, akan kita tampilkan di sini. Foto-foto hasil foto-foto dari OI, dan tim Wani Angas juga sudah izin comot ke OI-nya, dan inilah foto-fotonya. Silahkan dinilai buat yang bisa lihat ada apa di situ. Nah, inilah salah satu uji nyali yang real ya menurut saya, dan memang tanpa rekayasa, tidak seperti di RS Kebumen yang pocongnya buat-buatan. Nah, inilah silahkan dinilai ada apa di foto-foto ini, dan ini cerita pengalaman dari si OI. Mungkin ini saja yang bisa Wani Angas sampaikan. Kalau ada salah-salahnya mohon maaf. Untuk Mas OI, terima kasih sudah mengizinkan Wani Angas untuk mencopot ceritanya di Facebook ini. Oh iya, cerita ini diceritakan Mas OI tahun 2020 ya, dua tahun yang lalu berarti. Oke, terima kasih. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani. Wani Angas, bye. Makasih.